Kenapa orang kafir tanpa berdoa pun diberikan nikmat oleh Allah, dan nikmat mereka melebihi nikmat kepada hamba-hambanya yang menyembahnya dan meyakininya. Orang kafir itu bergelimang dengan harta, mudah mendapatkan rezeki, negaranya makmur, subur. Kemudian mereka bisa menikmati kesenangan hidup begitu mudahnya, sampai mata uang pun lebih tinggi dibandingkan mata uang di negara-negara kaum mukmin. Dan itu semua adalah bahagian daripada ketentuan Allah. Allah membiarkan orang kafir bukan bermakna Allah sayang kepada mereka. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi dimaksud dengan surga bagi orang kafir mereka yang menikmati kekafirannya. Itu dibiarkan Allah bagaikan hidup di dalam surga, walaupun tidak sampai mencapai surga, karena jauh sekali dengan nikmat surga. Tapi mereka ini diputuskan nikmatnya sekali putus. Jadi diberikan segala-gala lalu diputuskan sekali putus. Tidak lagi mendapatkan nikmat sekalipun setelah kematiannya. Itu pilihan bagi orang kafir. Makanya dalam Al-Quran itu berkali-kali orang kafir yang dimasukkan ke neraka meminta sedikit saja nikmat, sedikit saja nikmat, sampai mereka minta untuk dihentikan azab walaupun cuma sebentar saja. Jadi ketika azab di neraka itu terjadi, mereka minta dihentikan sebentar saja. Lalu Allah menolaknya. Tidak ada istirahat, enggak ada istirahat. Jadi azab tanpa istirahat. Kita kan di dunia kalau diazab orang, kita istirahat. Kapan istirahat? Waktu yang tukang azab tertidur, kaheh. Ketika tukang azab sudah capek, kita istirahat. Tapi mereka tidak. Kemudian mereka minta kepada penduduk surga, karena sama Allah mereka tidak bisa nego lagi. Mereka minta kepada penduduk surga, berikanlah sedikit minuman kalian untuk kami. Apa kata penduduk surga? Allah haramkan minuman kami dan makanan kami untuk kalian, maka kami tidak bisa beri. Tidak ada sedikit pun. Makanya kebahagiaan di dunia itu kebahagiaan yang menjadi istidraj bagi mereka. Jadi jangan cemburu kita dengan kebahagiaan kafir. Allah tidak tuntut apapun dari mereka di dunia, tapi Allah putuskan nikmat, tidak pernah kembali nikmat itu. Sedangkan kita orang mukmin diganti-ganti, Pak. Kan enggak selamanya kita hidup susah. Kita ada yang kaya. Nabi-nabi kita banyak yang kaya, setengahnya kaya. Nabi Muhammad ditawarkan mau jadi raja sebagai nabi atau mau jadi orang miskin sebagai nabi. Jadi nabi sekaligus raja atau jadi nabi sekaligus orang miskin. Lalu Nabi Muhammad melihat petunjuk dari Jibril, dan Nabi Muhammad menjawab, aku ingin menjadi nabi sekaligus hamba. Kalau Nabi Muhammad menjawab raja, sudah, Nabi Muhammad bisa jadi melebihi daripada Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Itu mudah bagi Allah. Maka orang mukmin ini diberi ujian karena memang konsep hidupnya adalah sijnon. Sijnon itu penjara. Di penjara sekali-sekali nikmat. Nanti ada yang buat kenduri apa diantarkan, tapi kemudian hidup lagi. Sedang-sedang kita berbahagia, tiba-tiba dapat musibah. Sedang lucu-lucunya anak kita, tiba-tiba diambil Allah. Lalu ada lagi anak yang lain. Nabi Ayub berapa anak kehilangan?
diganti Allah 2 kali lipat setelah bersabar di atas ujian itu. Makanya mukmin ini itu tidak perlu bersedih hati dengan berbagai macam yang Allah berikan, karena nanti nikmat kita disempurnakan ketika setelah kematian kita. Makanya ini hanya sebagai ujian kita ini untuk kelayakan masuk surga. Jadi kalau kita mau jadi PNS itu kan ada ujian, mau lulus P3K ada ujian. Ujian itu susah, Pak. Apalagi semakin hari itu semakin susah. Tapi setelah itu kita mulai dapat gaji. Setelah dapat gaji, senangkah kita terusan? Tidak. Ternyata dari gaji pertama disuruh buat laporan ini, disuruh buat laporan itu, sampai kita menyesal masuk ke situ. Roji dah fikir cukup banget je PNS. Padahal Masya Allah itu biar dia berprofesi. Buat laporan ini, buat laporan itu. Hari-hari Sabtu Minggu kita harus buat laporan. Padahal kita fikir senang. Begitulah hidup mukmin. Tidak akan pernah senang seorang mukmin. Karena kenapa? Surga itu ditutup dengan al-makarih, kata Nabi. Hujjibatil nar bisyahawat wa hujjibatil jannah bil makarih. Pintu neraka terhalang oleh syahwat. Maksudnya kalau mau buka pintu neraka, lampiaskan syahwat. Silahkan jemur-jemur diri di samping pantai, berzina di mana-mana, kemudian silahkan mabuk, main judi online, terus lampiaskan syahwat. Itu pembuka pintu neraka. Mau buka pintu surga, bil makarih, engkau akan menghadapi makarih, yaitu kesulitan hidup. Maka yang paling banyak masuk surga, yang paling banyak kesulitan hidupnya. Oh kaya, tapi selalu sabar di atas musibah-musibah, ditipu orang, datang orang minjam uang 10 juta enggak pernah dikembalikan, melarikan diri lagi. Kita sakit hati, cari lagi uang, ditipu lagi. Ini kan wajah-wajah pernah ditipu semua ni. Wajah-wajah orang baik kan pernah ditipu semua. Karena orang baik itu, orang beriman itu cepat sekali iba. Ada orang datang klik dua ke, dia langsung ingat hadis Nabi, wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Siapa yang menolong hamba yang lain, maka Allah senantiasa menolongnya. Langsung keluar. Kai pengetlom. Kata isteri Idron kan. Kali manggai penget, bukan bangai dan. Kata suaminya kan bangai. Long damang surga gara-gara pengetnya gede. Saya bisa masuk surga gara-gara ditipu-tipu itu. Begitu hidup mukmin, Pak. Jadi jangan pikir kita ini akan senang terus-terusan, tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, selamat menikmati hidup sebagai mukmin, ya. Namun tetap disuruh berdoa supaya menyempurnakan pahala agar kita dimudahkan masuk ke dalam rahman Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa kita cukupkan, dan agar ada waktu sedikit kita untuk mungkin berwudu segala macam. Maka dengan ini berakhirlah adab berdoa. Semoga kita istiqamah mengangkat tangan kita kepada Allah, dan jangan pernah merasa bahwa Allah tidak mampu mengabulkan doa kita. Dan kita bertemu kembali insyaallah.